Pada video kali ini kita akan membahas soal OSN IPA SD tahun 2024 untuk tingkat kabupaten. Soal-soal yang akan kita bahas di sini adalah soal-soal yang bagian fisika ya. Jadi kita mulai dari soal yang pertama, massa 19 liter air dalam galon adalah 19 kg. Air tersebut memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika air dikurangi menjadi setengahnya, maka massa jenis air adalah titik-titik. Oke, jadi kita misalkan gambarkan seperti ini ya. Jadi ada satu konsep penting di sini untuk soal pertama ini tentang massa jenis. Jadi misalkan kita punya air yang ada di dalam galon. Mula-mula misalkan kita isi airnya dengan kondisi seperti ini. Kemudian galonnya masih sama, tetapi airnya dikurangi menjadi setengahnya ya. Jadi airnya dikurangi menjadi separuh atau setengahnya. Misalkan kita gambar seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah seandainya massa jenis air yang pertama di sini adalah 1000, kita tulis rho ya, rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, maka setelah dikurangi menjadi separuhnya, berapakah rho air yang ada di sini? Nah, jawabannya adalah tetap 1000 ya. Jadi jawabannya adalah tetap 1000 kg per meter kubik. Alasannya mengapa? Karena yang namanya massa jenis apapun itu, mau itu massa jenis air ataupun massa jenis benda yang lain, dia hanya dipengaruhi oleh jenis bendanya. Jadi massa jenis itu hanya disebabkan atau dipengaruhi oleh jenis zatnya atau jenis bendanya. Jadi misalkan benda pertama itu air, benda kedua itu masih air, berapapun volumenya, ya massa jenisnya masih akan tetap sama, yaitu 1000 kg per meter kubik, tidak akan mengalami perubahan ya. Berarti jawabannya adalah A. Meskipun persamaan massa jenis itu adalah rho sama dengan massa dibagi volume ya. Kita tahu bahwa massa jenis itu rumusnya atau persamaannya M per V. Nah, mengapa kok volumenya diubah menjadi separuhnya tetapi massa jenisnya tetap sama? Karena saat volumenya diubah menjadi separuhnya, massanya juga ikut berubah. Jadi massanya berubah, volumenya berubah. Dia akan menyebabkan nilai rho-nya itu tetap sama. Itu pembahasan untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan soal berikutnya. Mobil bergerak dengan kelajuan 108 km per jam. Maka kelajuan mobil dalam satuan meter per sekon adalah titik-titik. Oke, di sini kita memiliki kelajuan ya. Kelajuan itu simbolnya V. V itu nilainya adalah 108 km per jam. Nah, satuan kilometer per jam ini bukan satuan standar internasional atau bukan satuan SI ya. Satuan SI-nya adalah meter per second. Kita diminta untuk melakukan konversi atau mengubah satuan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita ubah satuan masing-masingnya. Jadi seperti ini ya. Jadi kita punya 108 km per jam. Akan kita ubah menjadi meter per second. Caranya adalah 1 km itu berapa meter? 1 km itu jawabannya adalah 1000 meter. Kemudian dibagi dengan 1 jam itu berapa sekon atau berapa detik. 1 jam itu adalah 3600 second. Nah, sekarang kita sudah melakukan konversi atau mengubah dari kilometer menjadi meter dan dari jam menjadi detik atau sekon. Selanjutnya tinggal kita rapikan atau kita sederhanakan ya persamaan yang terakhir. Caranya adalah kita coret dulu 0 yang di sini, kita coret 01 di atas, satu lagi di bawah ya. Jadi tinggal 108 kali 10 per 36. Berarti boleh kita tuliskan seperti ini, 108 dikalikan 10 dibagi dengan 36. Nah, ini satuannya sudah meter per second. Kita rapikan lagi, 108 dikalikan 10 atau seperti ini, 108-nya kita bagi dengan 36. 108 dibagi 36 itu kan pas ya, jawabannya adalah 3 kan. Jadi ini 3, ini 1. Berarti 3 kali 10 dibagi 1, maka sama dengan 30 ya. 30 meter per second. Maka jelas jawabannya untuk soal yang kedua ini adalah yang B, yaitu 30 meter per second. Lanjut soal berikutnya. Motor dalam keadaan diam berada pada jarak 1 meter dari luar tembok pagar. Apabila motor dikendarai dan melaju 4 meter per second, maka jarak tempuh motor dalam waktu 2 sekon dihitung dari tembok pagar adalah titik-titik. Oke, soal berikutnya ini masih ada kaitannya dengan gerak ya. Jadi di sini ada kecepatan atau kelajuan ya, kemudian ada jarak dan sebagainya. Maka yang perlu diketahui untuk soal ini adalah karena motornya melaju dengan kelajuan konstan, maka motor itu berkendara atau bergerak dengan gerak yang kita sebut sebagai GLB. Apa itu GLB? GLB adalah gerak lurus beraturan, yaitu gerak dengan kecepatan konstan. Dimana kalau motor itu melaju dengan GLB, maka dia punya rumus ya, jarak yang ditempuh itu sama dengan V dikalikan dengan T ya. Kita tuliskan di sini,
Apa itu S di sini? S itu adalah jarak tempuh. Kemudian apa itu V? V itu adalah kelajuannya atau kecepatannya, dan T di sini adalah waktu. Nah, rumus ini akan kita gunakan untuk membahas soal yang ketiga ini. Sebelumnya kita akan menggambar dulu untuk kondisi awalnya ya. Kita gambar di sini, misalkan ini adalah jalannya, kemudian kita akan menggambarkan pagarnya. Misalkan pagarnya pertama kita taruh di sini nih. Ini adalah pagar. Kemudian motor itu berada di luar pagar tembok. Misalkan bagian luarnya ada di sebelah kiri di sini, kita gambar sepeda motornya. Misalkan dia punya gambar seperti ini ya, kita gambar sederhana aja. Nah, ini sepeda motornya. Mula-mula dia berada pada jarak 1 meter. Jadi posisinya adalah 1 meter di sini. Kemudian apa yang terjadi dengan motor tersebut? Motor itu melaju dengan kelajuan 4 meter per second. Nah, 4 meter per second berarti V di sini. Kemudian waktu yang ditempuh motor adalah 2 second. 2 second adalah T di sini. Sehingga kita bisa menghitung jarak tempuh motor ya. Jadi kita hitung dulu jarak tempuhnya. Jarak tempuh motor, atau kalau disimbolkan adalah pakai S gini. Berarti S sama dengan, masukkan rumusnya, V-nya adalah 4 dikali waktunya adalah 2. 4 kali 2 berarti sama dengan 8 ya. Jadi S-nya itu sama dengan 8 meter. Apa artinya? Artinya motor ini sekarang posisinya dia sudah di luar pagar atau di dalam pagar ya, sejauh 8 meter. Nah, misalkan sampai sini. Jadi jarak yang ditempuh motor itu sampai di sini adalah 8 meter. Motornya sekarang berpindah di posisi ini. Jadi kita gambar dulu motornya. Nah, ini anggaplah masih motor yang sama ya. Posisinya 8 meter. Pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh dihitung dari tembok pagar. Nah, yang diminta itu bukan dari posisi mula-mula, tetapi dihitung dari tembok pagar. Padahal awalnya dia punya jarak 1 meter dari pagar. Maka yang kita cari itu dari sini nih. Kita gambar ya. Jadi yang kita cari itu dari posisi pagar sampai ke posisi motor sekarang. Nah, ini yang kita cari. Berapa jaraknya? Bisa dilihat dengan jelas ya. Dari posisi awal sampai ke posisi motor 8 meter, kemudian di sini 1 meter, maka yang warna biru ini jelas 7 meter ya. Berarti yang diminta itu yang ini, yang 7 meter. Berarti jawabannya adalah yang opsi atau pilihan yang A, seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya, gambar berikut ya. Perhatikan gambar berikut. Kemudian kita di soal ini diberikan gambar berupa gelombang ya, dan gelombang seperti ini disebut sebagai gelombang transversal ya. Sekalian kita review di sini bahwa gelombang itu berdasarkan arah getar dan arah rambatnya dibagi menjadi dua. Jadi ada yang pertama namanya gelombang transversal. Transversal itu apa? Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Gambarnya seperti yang ada di contoh gambar tersebut di soal ini. Seperti ini. Kemudian yang kedua adalah gelombang longitudinal. Untuk jenis gelombang yang kedua atau longitudinal ini gambarnya adalah seperti ini. Jadi gelombang longitudinal kita gambarkan dalam contoh selingki ya. Ini adalah selingki. Nah, contoh lain gelombang longitudinal itu adalah gelombang bunyi misalkan. Nah, untuk longitudinal itu arah getar dan arah rambatnya itu sejajar atau paralel ya. Sekarang yang diminta untuk soal ini adalah nilai panjang gelombang dari OD. Nah, OD itu jarak dari O sampai titik D di sini. Di mana di sini disebutkan ada yang namanya panjang gelombang. Apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang adalah panjang satu gelombang. Biasanya disimbolkan dengan simbol seperti ini. Kita baca sebagai lambda. Jadi panjang gelombang adalah panjang untuk satu gelombang, namanya lambda. Untuk gelombang transversal, yang namanya satu gelombang atau satu lambda itu adalah jarak atau panjang dari satu bukit ditambah dengan satu lembah. Jadi dia punya istilah namanya bukit dan lembah. Maka panjang dari satu bukit satu lembah ini namanya satu lambda. Kemudian untuk gelombang longitudinal adalah panjang dari satu. Ini bagian yang ini kita sebut sebagai bagian rapatan. Dan bagian yang panjang di sini kita sebut sebagai bagian renggangan. Nah, jadi untuk longitudinal atau gelombang longitudinal yang namanya satu lambda itu adalah panjang satu rapatan ditambah satu renggangan. Nah, segini nih namanya lambda. Nah, untuk soal ini kita hanya melihat untuk gelombang transversal ya, karena soalnya berkaitan dengan gelombang transversal. Berarti kita akan menghitung panjang satu bukit dari O ke B dan panjang satu lembah dari O ke D. Ini berapa ini panjangnya? Nah, yang kita tahu di soal itu kan panjang totalnya 21 cm ya. Kita lihat 21 cm itu isinya
Kita hitung di awal ada 1 bukit 1 lembah, kemudian ada lagi di sini 1 bukit 1 lembah. Jadi kita sudah punya 2 gelombang. Dan ada satu lagi yang belakang yaitu 1 bukit 1 lembah. Nah, apa artinya? Artinya 21 cm itu sama dengan ada 3 kali gelombang, atau kita tulis 3 kali lambda kan, karena panjang satu gelombang itu namanya lambda. Berarti kalau 21 cm itu ada 3 lambda, maka 1 lambda berapa nilainya? Ya tinggal kita bagi 21 cm dibagi dengan 3. 21 dibagi 3 itu sama dengan 7 cm. Nah, berarti kita dapat nilai lambdanya sama dengan 7 cm. Lambda itu panjang dari O sampai D ya. Maka jawabannya sudah jelas, yaitu yang pilihan A, seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Jika tegangan dalam suatu rangkaian listrik sederhana sederhana dengan satu resistor meningkat setiap detik, maka menurut hukum Ohm akan terjadi titik-titik. Oke, jadi kita sudah masuk ke materi berikutnya, yaitu materi listrik ya. Jadi dalam materi listrik itu terdapat satu hukum yang disebut sebagai hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara tegangan listrik. Oke, kita tulis di sini. Ada yang namanya tegangan listrik, atau biasa disebut sebagai beda potensial, atau biasa disebut sebagai tegangan saja ya. Kita simbolkan V di sini. Atau namanya voltase juga boleh. Kemudian ada lagi yang namanya hambatan listrik. Jadi ada tegangan listrik, ada hambatan listrik. Hambatan listrik itu simbolnya adalah R. Nama lainnya adalah resistansi. Dan yang terakhir ada namanya arus listrik. Nah, arus listrik itu adalah I. Jadi hukum Ohm itu dia menjelaskan hubungan antara tegangan listrik V, hambatan listrik R, dan arus listrik I. Seperti apa hukumnya atau seperti apa hubungannya? Hukumnya adalah seperti ini, bahwa nilai tegangan atau V itu nilainya sama dengan I dikalikan dengan R. Jadi tegangan adalah arus dikalikan dengan hambatan. Nah, pada soal ini kita diminta untuk melihat atau menebak ya, atau menjawab kalau misalkan tegangannya itu akan naik ya, naik itu meningkat ya. Jadi kalau tegangan dalam suatu hambatan itu meningkat, maka bagaimana dengan nilai arus dan nilai resistornya? Apakah arusnya nambah atau resistornya nambah dan sebagainya. Nah, untuk memperjelas kita akan menggunakan simulasi seperti ini. Oke, kita akan menggunakan simulasi seperti ini ya. Jadi tadi kan ada tegangan, kemudian ada hambatan dan ada arus ya. Nah, untuk tegangan itu biasanya diberikan oleh baterai. Nih, sekarang kita punya satu baterai terlebih dahulu. Kemudian baterai ini kita akan sambungkan ya, kita gambar dengan kabel di sini, kita sambungkan dengan suatu hambatan. Nah, hambatan itu resistor. Kita misalkan di sini nih resistornya. Ya, jadi kita punya tegangan, kemudian punya resistor. Oke, kita geser dulu resistornya mungkin. Oke, sebentar ya. Jadi kita buat dulu kabelnya supaya resistornya ada di tengah, biar gambarnya lebih bagus. Oke, kita sekarang memiliki hambatan seperti ini. Dan kalau kita sambung, pasti akan mengalir arus listrik. Perhatikan di sini. Nah, sekarang dia akan mengalir arus listrik. Kita bisa hitung berapa arus listriknya yang mengalir ya, dengan cara menghitungnya di sini. Jadi misalkan kita mau sambungkan, untuk mengetahui arus listriknya, ini kita potong dulu. Kita sambungkan ke ampere meter. Nah, ampere meter ini adalah alat yang dipakai untuk mengukur arus listrik. Nah, sekarang kita hitung. Coba diperhatikan di sini. Ternyata arusnya di sini adalah 0,9 ampere ya. Jadi satuan arus listrik itu 0,9 ampere. Sekarang baterainya ini saya naikkan. Kita naikkan. Tadi kan diminta di soal bagaimana kalau tegangannya naik ya. Kalau tegangannya naik bagaimana nilai baterainya? Sekarang ini lihat hambatannya di sini adalah 10 ohm. Oke, yang pertama dulu. Hambatan ini tidak akan berubah nilainya kalau kita tidak mengganti hambatannya. Jadi kalau hambatannya kita biarkan 10 ohm, mau diapakan tegangannya, maka hambatannya tetap 10 ohm. Sekarang bagaimana dengan arusnya? Arusnya kita lihat bagaimana kalau voltasenya atau tegangannya kita perbesar. Nah, sekarang tegangannya kita buat menjadi 20. Oke, kita buat jadi 20 ya. Nah, seperti ini. Oke, sebentar kita buat menjadi 20 biar pas. Nah, seperti kelebihan sedikit ya. Jadi menjadi 20. Nah, sekarang arusnya menjadi 2 ampere. Kalau kita perbesar lagi menjadi 30 misalkan. Nah, arusnya menjadi 3 ampere. Kalau kita perbesar lagi menjadi 40, arusnya menjadi 4 ampere dan seterusnya ya. Kalau 40 pas di sini arusnya menjadi 4 ampere. Berarti apa kesimpulannya?
Kesimpulannya adalah kalau tegangannya dinaikkan, maka arusnya akan ikut naik atau arusnya juga akan meningkat. Kalau tegangannya kita turunkan seperti ini, arusnya juga akan ikut turun atau akan berkurang ya. Jadi kesimpulannya adalah seperti itu dari hukum Ohm. Maka kita bisa jawab soal yang tadi. Nah, ini soalnya ya. Jadi kalau misalkan tegangannya meningkat, maka menurut hukum Ohm apa yang terjadi? Nah, kita sudah dapatkan kesimpulannya. Kalau tegangannya meningkat, selama resistornya tidak berubah, berarti nilai resistornya tetap. Resistor tetap. Berarti kalau resistor tetap, mana jawaban yang salah? Di sini penambahan hambatan listrik salah ya, karena dia bilang menambahkan, penambahan ini salah. Pengurangan hambatan listrik juga salah. Berarti jawaban B dan D pasti salah. Kemudian setelah itu apa yang terjadi lagi tadi? Arusnya akan naik ya, arus akan meningkat. Jadi kalau hambatannya meningkat, arusnya juga akan meningkat, atau nama lainnya adalah bertambah. Berarti terjadi penambahan arus listrik. Yang pengurangan ini jelas salah. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Jadi itu konsep yang bisa kita ambil dari yang namanya hukum Ohm. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan tabel suhu air dalam beberapa wadah berikut. Wadah yang berisi air dalam wujud cair. Oke, kita tahu bahwa air itu bisa mengalami atau bisa berada dalam 3 wujud ya. Yang pertama adalah wujud padat ya, kita tahu namanya es gitu. Yang kedua adalah wujud cair ya, air itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dalam wujud gas. Nah, sekarang air itu berada dalam wujud padat atau es di sini kalau air itu memiliki suhu di bawah 0 derajat. Jadi ini ada 0 derajat, di bawahnya 0 derajat pasti wujudnya es. Kemudian air itu akan berwujud cair kalau suhunya antara 0 derajat sampai 100 derajat Celcius ya. Di sini kita pakai satuan Celcius. Dan yang terakhir gas itu, air itu berada dalam wujud gas kalau suhunya itu di atas 100 derajat Celcius. Nah, kita tuliskan seperti ini ya. Nah, sekarang satuan suhu yang diketahui di soal adalah Kelvin. Padahal kita tahunya di sini yang menjadi acuan adalah Celcius. Ya, ini Celcius, ini juga Celcius, ini juga Celcius. Berarti kita harus bisa mengubah suhu dari satuan Kelvin menjadi Celcius ya. Caranya bagaimana? Kalau kita punya Kelvin akan diubah menjadi Celcius, derajat Celcius, maka caranya tinggal dikurangi dengan 273. Nah, ini konversinya. Jadi, yang pertama, 80 Kelvin itu berapa Celcius? Maka 80 Kelvin itu sama dengan 80 dikurang dengan 273. Maka kita dapat hasilnya sama dengan, jelas negatif ya. Jadi negatif 193. Negatif 193 derajat Celcius. Apa wujudnya? Negatif berarti di bawah 0 derajat. Kalau di bawah 0 derajat berarti ini wujudnya adalah es atau padat ya. Kita tulis dulu ini wujudnya padat. Kemudian yang kedua, 110 Kelvin itu sama dengan 110 dikurangi 273. Berapa nilainya? Negatif 163 ya, berarti ya. Negatif 163 derajat Celcius. Masih negatif juga, berarti dia berada di bawah 0. Maka yang kedua ini juga padat. Kemudian yang ketiga, 300 Kelvin. 300 Kelvin itu berapa Celcius? Jadi 300 dikurang 273. Maka jawabannya jelas 27 ya. 27 derajat Celcius. Nah, 27 derajat Celcius itu kan nilainya antara 0 sampai 100 kan di sini. Berarti dia pasti wujudnya cair. Berarti yang ketiga ini cair. Dan yang keempat 600 Kelvin. 600 Kelvin min. Oke, 600 Kelvin itu berapa Celcius dulu? Jadi 600 dikurang 273. Maka jawabannya adalah 327 ya. Dan 327 derajat Celcius ini nilainya di atas 100 derajat. Berarti ini pasti wujudnya adalah gas. Nah, sekarang kita sudah tahu wujud dari keempat air ini. Maka kalau pertanyaannya mana yang berwujud cair, ya jelas jawabannya adalah yang nomor 3 ya, 300 Kelvin. 300 Kelvin itu sama dengan 27 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah C. Oke, seperti itu. Oke ya, jadi kita sudah membahas beberapa soal OSK tahun 2024 untuk IPA ya, khususnya di bagian yang fisika. Nah, pada video ini kita membahas sampai soal ini dulu. Nanti soal-soal yang belum dikerjakan atau belum dibahas kita akan coba membahasnya di video-video selanjutnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.